Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa-sapa, izinkan saya menyapa rekan-rekan belajar sekalian. Halo teman-teman belajar, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya, dimanapun Anda berada. Semoga semangat, semangat, dan terus semangat. Baik, alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena kali ini saya kembali diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah share pengetahuan ya, terutama kaitannya dengan interaksi manusia dan komputer ya. Sebelumnya saya kembali ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman belajar yang terus mengikuti ya dari chapter 1 kemudian dilanjutkan chapter 2 ya. Dan sekarang chapter 3 ya. Saya kembali hadir untuk membawakan topik aspek teknologi dalam komputer. Nah, untuk kali ini apa kira-kira hubungannya aspek teknologi di dalam IMK ya? Kita sama-sama akan belajar. Baik, untuk sebelumnya kita preview dulu untuk materinya. Nah, di chapter 3 itu membahas tentang komputer atau teknologi dalam IMK. Capaiannya, mahasiswa mampu memahami aspek teknologi dalam IMK. Kemudian bahasannya, pertama ada input device, kemudian output device, dan memori. Selanjutnya ada processing. Nah, ini hampir sama dengan sisi manusia ya, terdapat input hingga proses, memori hingga output. Nah, hanya saja kali ini kaitannya dari sisi teknologinya ya, atau komputernya. Baik, kita lanjutkan. Teknologi dalam IMK. Di dalam konteks IMK, suatu piranti memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi fisik. Nah, diklasifikasikan sebagai berikut. Jadi dibedakan menjadi dua, yaitu piranti masukan ya. Ini yang akan dimasukkan ke dalam komputer. Nah, kemudian nantinya ada juga yang namanya piranti keluaran. Nah, ini yang akan keluar dari komputer. Nah, lalu bagaimana piranti masukan dan piranti keluaran itu sendiri? Kita lanjutkan. Ya, di sini saya tampilkan beberapa gambar ya, dengan banyak barang di situ. Mungkin beberapa ya, banyak sudah pernah Anda temui, atau mungkin ada yang mungkin masih langka ya, atau jarang atau belum Anda temui karena mungkin faktor kepemilikan ya. Misalnya ini mesin plotter ya, tidak semua orang itu punya. Kalau mic, mouse ya, ini hampir semua sudah pernah menjumpai ya dan memegang, meraba. Oke. Baik, silahkan rekan-rekan belajar coba amati gambar tersebut ya. Nah, ini terlihat acak ya, tapi di bagian background kalau Anda perhatikan ini ada lingkaran yang di sebelah kiri dan ada satu lagi lingkaran di sebelah kanan. Nah, baik, untuk bahan data saya sebutkan beberapa barang yang ada di sini. Ini misal ya, mic, ada mouse, keyboard, scanner, pen tab, trackball, joystick, ini scan apa namanya, mesin scanner ya, biasanya untuk bisa barcode, bisa untuk scanner untuk mengetahui suhu juga. Jadi intinya kegunaannya itu berbeda-beda. Kemudian ini ada kamera, webcam, touchscreen, monitor touchscreen ya. Kemudian ada speaker, printer, ini ada plotter tadi ya. Kemudian ada
proyektor ya, ini kacamata digital ya, dan lain sebagainya. Nah, beberapa sudah familiar ya. Nah, tapi di sini dibedakan. Kenapa yang speaker ini ya, misalnya speaker, audio speaker ini kenapa tidak ditaruh di sebelah kiri? Atau sebaliknya, kenapa mouse tidak ditaruh di sebelah kanan? Dan misalnya nih, proyektor, kenapa tidak ditaruh di tengah? Ya. Kalau diperhatikan, dua lingkaran ini terdapat sebuah area yang dia bersinggungan. Dia menjadi irisan milik berdua ya, milik lingkaran kanan dan kiri di sini. Kenapa kita tidak bisa bebas menempatkan, misal di sini plotter taruh di sini? Kenapa tidak seperti itu? Nah, setelah diamati dan tahu masing-masing barang, kemudian coba simpulkan apa yang bisa disimpulkan. Nah, sebagai salah satu petunjuk ya, kita bisa melihat fungsi dari barang itu sendiri. Misal yang sebelah sini, scanner ya, kita bisa memasukkan gambar ke komputer melalui media scanner. Contoh lagi, ada webcam, kita bisa mengambil gambar untuk dimasukkan ke dalam komputer. Apakah dari kamera ini, webcam ini, dari scanner ini bisa menghasilkan sebuah keluaran, dan kita bandingkan yang sebelah sini. Nah, ini ada proyektor. Proyektor ini fungsinya apa? Dia akan mengeluarkan sebuah citra ya, visualisasi dari ketika dia dihubungkan dengan komputer ya, dia akan menghasilkan sebuah visualisasi dari misal presentasi atau gambar ya, yang inputannya itu berasal dari komputer. Nah, sedangkan printer itu untuk mengeprint atau mencetak, dia fungsinya mencetak ya pada beberapa media, misalnya kertas kayak gitu. Nah, jadi berbeda. Dari sini tidak bisa mengeluarkan, kalau yang di sini justru mengeluarkan, tidak bisa menginputkan atau tidak bisa memasukkan. Oke, jadi kita peroleh kesimpulan, peroleh kesamaan ya, bahwa objek-objek yang di sebelah sini, barang-barang yang sini, yang kiri, itu dia harus dihubungkan dengan komputer ya. Fungsinya itu untuk menerima masukan kemana? Ke komputer. Nah, karena itulah dia disebut input device. Jadi perangkat-perangkat atau piranti-piranti yang dapat memasukkan data ke komputer. Datanya bisa berupa misal scanner, berarti berupa image misal ya. Kemudian ini ada keyboard. Nah, itu untuk memasukkan karakter ya, huruf, pengetikan. Kemudian ini ada mouse atau ketikus, fungsi sebagai pengambil penunjuk ya. Kalau untuk mic, dia akan memberikan inputan berupa suara ya, dan lain sebagainya. Yang sebelah sini berarti inputan. Media yang dijadikan alat atau media yang dijadikan sebagai perantara biar bisa memasukkan data ke komputer. Jadi itu yang sebelah kiri. Karena yang sebelah kanan kebalikannya. Yang di sini tuh mengeluarkan ya data dari komputer berupa apa? Misal printer cetakan, ya. Proyektor berupa visualisasi pada layar. Monitor juga ini. Kalau speaker misal berupa suara. Ya. Ini misal berupa print out, ya, mesin untuk kasir misal, struk dan lain sebagainya, itu bisa mencetak struk. Oke, jadi kita peroleh kesamaan, yang kiri itu untuk input, yang kanan untuk output. Nah, sekarang yang di tengah ini berarti gabungan di antara keduanya, kanan dan kiri.
Jadi di sini bisa memproses inputan ke dalam komputer dan mengeluarkan output dari yang berasal dari komputer. Nah, seperti itu ya. Misal kamera ini ya, dia bisa mengambil fotonya atau gambar dimasukkan ke komputer. Tapi selain itu, dalam badan si kamera ini, kamera digital ini, itu terdapat layar di mana seseorang itu bisa berinteraksi. Oke. Kemudian begitu juga ini untuk layar ya, misal ini touchscreen. Jadi ada perintah yang bisa dimasukkan melalui layarnya dengan cara menyentuh layar tersebut. Oke, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang kiri adalah input device, yang kanan adalah output device, dan di tengah adalah alat-alat yang bisa berfungsi keduanya, baik input atau output. Nah, ini penggambarannya. Penggambarannya di sebelah kiri tadi ada input. Nah, yang kanan output. Yang di tengah fungsinya untuk memproses. Nah, disinilah komputer berperan ya. Jadi di sini misal inputannya itu berasal dari tadi ada banyak jenis. Salah satunya adalah kamera, mengambil gambar ya, bisa video juga, foto atau video. Kemudian keyboard untuk memasukkan ketikan, huruf, angka dan lain sebagainya. Mouse untuk penunjuk ya atau pemilih ya. Kemudian scanner ini untuk memasukkan data berupa gambar ya atau teks juga bisa dan lain sebagainya. Nah, inputan ini dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian oleh komputer akan diproses. Nah, melalui mikroprosesor ini ya, data diolah. Kemudian akan menghasilkan sebuah output. Nah, bisa saja dari sini inputannya itu ada misal gambar ya, gambar dan misal ini gambar dan video diambil dari kamera, diproses ya, kemudian diediting misal di situ, kemudian dihasilkan sebuah karya video yang sudah diedit. Nah, jadi untuk outputnya bisa macam-macam, melalui suara, melalui visualisasi di monitor dan di printer, cetakan ya melalui printer. Ya, jadi bisa dikombinasikan untuk beberapa inputan dan keluaran, inputan dan output. Oke, ini input, output. Nah, selanjutnya piranti input dan output ya, duanya. Piranti masukan atau keluaran yang dapat mendukung operasionalisasi teknik antara muka grafis dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, ada piranti masukan tekstual berupa ketikan, kemudian piranti penunjuk dan pengambil. Nah, di sini ada pointing, menunjuk sebuah poin ya, pointing, and picking, mengambil ya, pointing and picking device. Kemudian layar tampilan. Input device atau piranti masukan adalah unit yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard, mouse, joystick, touchpad, dan lain-lain. Nah, tadi juga sudah dibahas ya di alat contoh realnya. Jadi ada banyak tadi scanner dan lain-lain. Ya. Untuk piranti masukan tekstual di sini diwakili oleh keyboard. Keyboard adalah alat input dan merupakan salah satu perangkat keras komputer yang memiliki macam-macam tombol yang memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada penekanannya yang dapat menghasilkan proses sesuai dengan kemauan pengguna. Ya, untuk keyboard ya masing-masing tombol punya fungsi khusus. Ada yang berupa huruf, ada berupa angka, kemudian ada fungsi. Ada juga untuk tombol-tombol tambahan misalnya seperti kontrol, kemudian HLT ya, shift dan lain-lain.
Kemudian cara penggunaannya tinggal diketik ya seperti biasa masing-masing tombol, atau bisa juga dengan cara kombinasi antar beberapa tombol ya. Misalnya untuk membuat huruf besar itu kita perlu menggunakan dua tombol, yaitu misal ingin mengetik huruf J besar, berarti kita harus tekan Shift dan tekan J ya, itu dengan posisi ini ya, default normal. Jadi kita butuh tambahan, menekan tombol tambahan berupa Shift, nah agar huruf J nya besar. Kemudian ada juga fungsi ya di bagian, biasanya terletak di bagian atas ini. Tapi masing-masing keyboard memiliki tata letak yang berbeda ya, karena fungsinya juga berbeda-beda. Ada sebuah keyboard yang memang cocok untuk pengguna dengan karakter bertangan kidal misal ya, atau keyboardnya seorang gamers itu juga memiliki preferensi yang berbeda-beda, atau orang yang hanya cukup keyboard yang cukup digunakan hanya untuk keperluan-keperluan standar ya, biasanya tidak terlalu menuntut yang stylish ya. Tapi berbeda dengan orang yang misal di contoh ini ya, dia menyala ya, ada lampunya, ada tambahan aksesoris berupa lampu ya, dan lain sebagainya. Oke, baik, selain huruf, angka, fungsi, tombol tambahan, kemudian termasuk panas juga ya. Kemudian ada lagi tombol kombinasi untuk shortcut. Misalnya untuk perintah copy ya, kita bisa menekan dua tombol, yaitu Ctrl dan C. Biasanya itu ya, Ctrl C. Dan untuk paste, kita bisa menekan Ctrl dan tombol V ya. Tapi itu disesuaikan juga dengan aplikasi masing-masing. Aplikasi masing-masing memiliki kebijakan shortcut yang berbeda. Misal di sebuah aplikasi hanya butuh Ctrl dan V untuk paste, tapi di aplikasi yang lain bisa juga membutuhkan Ctrl, Shift, dan V. Contohnya untuk paste in place, jadi meletakkan ya, menempelkan apa yang sudah di copy di tempat semula ya. Jadi kadang ada yang membutuhkan tambahan penekanan tombol tertentu ya. Oke, selanjutnya piranti penuding dan pengambil. Piranti penuding dan pengambil. Nah, disebut penuding pointing ya, dan picking device untuk pengambil. Adalah piranti interaktif yang digunakan untuk menuding atau menunjuk atau menempatkan kursor pada suatu posisi pada layar tampilan, dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain ya. Ini secara teknis wujud barangnya bisa berupa mouse, ada trackball ya, dan digitalize table ya. Ada juga digitalize itu pen ya, pena ya. Itu otomatis akan berinteraksi dengan perintah-perintah yang sedang ditunjuk. Ya, baik, selanjutnya mouse ya, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ketikus. Mouse komputer merupakan perangkat keras yang termasuk dalam golongan perangkat input atau masukan. Fungsi mouse adalah mengatur pergerakan kursor secara cepat. Selain itu juga untuk memberikan suatu perintah dengan hanya menekan tombol pada mouse komputer. Bandingkan, teman-teman perhatikan di gambar yang
sedang ditampilkan. Ini ada bentuk mouse yang apa ya, lumayan sangar ya kalau dilihat bandingkan dengan yang ini. Oke, yang ini lebih simple ya, tetapi juga memiliki karakter khusus. Karakternya unik juga ini, bentuknya futuristik. Nah, ini juga bandingkan pula dengan mouse yang biasanya kita sehari-hari kita pegang. Misal milik rekan-rekan di sini ya, teman-teman di sini. Mouse teman-teman ya. Nah, yang ini sangat futuristik ya, memiliki banyak tombol. Di sini ada tombol klik dan di sini adalah right click, ada scroll ya. Di sini juga biasanya ada tambahan. Biasanya mouse-mouse yang bentuknya itu extraordinary atau luar biasa ya, unik, itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang menyukai stylish dalam hal device ya. Misal orang yang senang atau menyukai games ya, jadi para gamers itu biasanya punya sebuah apa ya, sebuah idealisme tersendiri untuk memiliki sebuah barang. Salah satunya adalah mouse, karena mungkin kalau mouse biasa itu kurang mendukung ya, karena mungkin hanya terdapat dua tombol utama ya, kanan dan kiri, klik dan right click, dan cuma scroll. Sedangkan mungkin yang senang games itu butuh kecepatan ya, seperti tombol di dekat jempol seperti itu. Selanjutnya output device. Piranti keluaran atau output device adalah alat yang digunakan komputer untuk melihat atau memperoleh hasil pengolahan, pemasukan data, atau perintah pada komputer. Output yang dihasilkan dari pemrosesan, prosesor, dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, bisa huruf, angka, simbol khusus ya. Ini berupa ketikan, tulisan, kemudian image dalam bentuk grafik atau gambar, kemudian audio atau suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, jadi dari 4 bentuk ini ya, 4 bentuk ini dan lain-lain ini memiliki karakter bawaan tersendiri terhadap fisik ya, bentuk fisik dari output device. Misal ini suara ya, output device untuk suara ya biasanya memiliki karakter tersendiri bahwa dia terdapat seperti bagian ya untuk diperdengarkan, misalnya pada sebuah earphone. Nah, jadi nanti bentuknya disesuaikan juga dengan telinga. Nah, seperti itu. Beda lagi dengan speaker, audio speaker. Bentuknya mungkin kotakan karena keperluannya nanti dia untuk diletakkan. Seperti itu. Output device. Peralatan output dapat berupa hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media kertas atau memberikan keluaran berupa bahan cetakan. Kemudian soft copy, yaitu alat yang digunakan untuk soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Kemudian drive device atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape ya. Alat ini berfungsi sebagai output dan juga sebagai alat input. Oke, di sini ada dua. Kalau di sini dia misalnya cetakan ya dari printer. Kalau ini soft copy tidak bisa dipegang, tidak ada fisiknya, tetapi bisa dirasakan ya. Contohnya adalah file ya,
kemudian file ini lagu ya, lagu, video, tidak ada bentuk fisiknya, tapi kita bisa menikmatinya atau merasakannya. Monitor atau layar tampilan. Layar tampilan merupakan piranti yang dipastikan selalu ada pada sebuah sistem komputer. Karena lewat layar tampilan inilah pengguna dapat melihat apa yang diketikkan dan informasi yang diberikan oleh komputer sebagai hasil dari suatu proses komputasi. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik, dan hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data atau informasi masukan. Ya, jadi monitor itu dipastikan selalu ada ya pada sebuah sistem komputer, karena kalau tidak ada monitor kita tidak tahu apa yang terjadi, proses apa yang sedang terjadi dengan komputer. Jadi kita tidak mengetahui status terkini, bagaimana kita akan menginputkan juga kan kalau kita tidak tahu posisi kegiatan apa yang sedang dijalankan. Ya. Pada dasarnya semua layar penampil dengan kemampuan grafis mempunyai 3 komponen utama, yaitu pengingat digital atau frame buffer, di mana citra yang akan ditampilkan ke layar disimpan sebagai matriks nilai elemennya menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Kemudian layar penampil dan berarti pengendali tampilan atau display controller atau pengolah tampilan ya, display processor yang berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital dan pengolahnya untuk ditampilkan ke layar penampil. Secara umum ada 3 tipe tabung sinar katoda yang digunakan. Oke. Ya, selanjutnya untuk printer ya. Printer merupakan salah satu alat keluaran untuk menghasilkan suatu gambaran data tetap ya berupa cetakan. Ya, jadi kalau di monitor mungkin kita masih bisa mengedit ya, tapi kalau dicetak ya sudah datanya tetap ya seperti yang tercetak. Pada bagian belakang printer biasanya ada port paralel atau USB untuk menghubungkan ke komputer. Terdapat beraneka jenis printer dengan kecepatan, kualitas, model, dan sistem pencetakan yang berbeda-beda. Media pencetakan mulai dari kertas printer bersambung ya, continuous form, kertas HVS, ukuran A4, folio, dan lain-lain. Istilah yang dikenal pada resolusi printer disebut DPI, dot per inch. Maksudnya adalah banyaknya jumlah titik dalam luas area 1 inci, karena dihitungnya dot per inch. Jadi satunya adalah inci. Semakin tinggi resolusinya, maka akan semakin bagus cetakan yang dihasilkan. Sebaliknya, jika resolusinya rendah, maka hasil cetakan akan buruk atau tidak bagus ya. Ini selain ditentukan oleh kualitas si printer sebagai output device ya, gambar atau cetakan yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh input device-nya, masukannya ya. Kalau data yang masuk itu memang kurang bagus ya, misal gambarnya itu sudah blur ya mungkin, atau terlihat pecah-pecah karena kekurangan ini resolusi ya, resolusinya rendah, itu juga nanti pengaruhnya ketika akan dicetak ya. Jadi tidak selalu cetakan tidak bagus atau jelek itu berasal dari printernya, keluarannya ya, piranti keluarannya. Coba dicek juga dari piranti masukannya. Kemudian ada plotter. Plotter adalah printer grafis yang menggambar dengan menggunakan pena-pena tinta. Plotter juga merupakan perangkat output pertama yang mampu mencetak gambar berukuran besar. Nah, ini biasanya tidak semua orang ya memiliki plotter, berbeda dengan printer. Ya. Audio. Nah, untuk audio merupakan salah satu elemen yang penting karena ikut berperan dalam membangun sebuah sistem komunikasi dalam bentuk suara.
ialah suatu sinyal elektroelektrik yang dapat membawa unsur-unsur bunyi di dalamnya. Nah, ini speaker ya. Speaker adalah alat keluaran yang menghasilkan output dalam bentuk suara. Selain speaker dikenal juga ada earphone, ada headset ya, handsfree dan lain-lain. Oke, memori ya adalah komponen yang menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Data yang diperlukan oleh instruksi perintah tersebut dan hasil-hasil dari data yang diproses informasi. Nah, memori ini terdapat beberapa jenis ya. Memori internal adalah memori yang dapat digunakan, yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini yang disimpan dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsinya menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU, arithmetic dan logic unit ya, ALU. Kemudian untuk diproses, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran, kemudian menampung program instruksi yang berasal dari piranti masukan dan dari piranti pengingat sekunder. Nah, jenis memori internal ini ada ROM, ya jenis ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang, berbeda dengan RAM, Random Access Memory, jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai salah satu data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Kemudian ada secondary memory. Memori dari CPU sangat terbatas sekali dan hanya dapat menyimpan informasi untuk sementara waktu. Jadi kita memerlukan secondary memory ya. Kalau tersebut dinamakan secondary memory atau auxiliary memory atau backing storage. Backing storage itu ada banyak. Mungkin di gambar ini ya. Ini ada hard disk eksternal. Nah, ini ada beberapa kartu juga, kartu penyimpanan. Nah, sedangkan prosesor adalah sebuah IC, integrated circuit, yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Berfungsi untuk memproses semua informasi dari input ya. Kemudian diolah biar bisa dimengerti bahasanya oleh komputer sehingga dia mampu menjalankan inputan apa yang diperintahkan. Untuk kecepatannya itu masing-masing ya. Ini biasanya untuk prosesor memiliki penggemar sendiri-sendiri, misal dari AMD atau Intel. Dari Intel biasanya penggemar Intel akan menunggu-nunggu untuk terbitan selanjutnya. Nah, demikian juga AMD, dia tidak tetap setia untuk menunggu seri berikutnya dari keluaran AMD. Baik, untuk konklusinya, suatu piranti memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi fisik berupa input device hingga ke output device. Kemudian, memori berperan menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor, data yang diperlukan oleh instruksi perintah tersebut, dan hasil-hasil dari data yang diproses. Kemudian prosesor berfungsi untuk memproses semua informasi dari input komputer yang diproses menjadi bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh komputer. Ya, jadi dari itu nanti akan diproses perintahnya itu apa. Oke, baik. Untuk materinya kita cukupkan ya. Masih ada, insya Allah masih ada materi selanjutnya. Untuk khilaf-khilafnya ya mohon dimaafkan. Terus semangat, terus berjuang. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, sukses selalu untuk kita semua, semoga bermanfaat. Saya akhiri kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.